Nah, kita awali mendesain kwitansi kita dengan menambahkan judul ya di sel C5, yaitu judul kwitansi. Kemudian kita ke sel F5, kita tuliskan nomor kwitansi spasi titik 2. Lalu kemudian kita ke sel C8, kita tuliskan terima dari. Lalu geser ke sel D8, kita kasih titik 2 seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke sel C9. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, kemudian khusus untuk sel E8 sampai G8 kita blok, dan kita akan menambahkan border ya. Lebih tepatnya kita menambahkan garis bawah. Maka setelah diblok seperti ini, kita pilih di grup font, kita pilih bottom border ya, sehingga tampilan menjadi seperti ini. Kita terapkan pengaturan yang sama di sel E9, G9. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan pula di sel C12 ini nominal ya. Kalau tadi di sel C9 nominal terbilang, untuk sekarang adalah nominal angka. Oke, kemudian khusus untuk sel E12 kita rubah shadingnya menjadi lebih berwarna biru seperti ini. Lalu kita blok C12 sampai E12. Kita tambahkan border top dan bottom ya. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian di sel F12 kita beri tulisan kota ya. Sebagai contoh saya menggunakan kota Malang. Kemudian kita rubah menjadi rata kanan. Lalu di bagian bawah yaitu G14 kita tambahkan bottom border ya. Nah, sehingga tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa blok semua, lalu kita tambahkan border di sekelilingnya kwitansi ini. Kita pilih tick box border. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita menerapkan fitur atau formula VLOOKUP ke dalam desain ini, kita tambahkan dulu yang namanya data validation ya. Nah, caranya begini. Kita tuliskan di sel F2 itu nomor urut spasi titik 2 enter. Kita rubah menjadi rata kanan. Kemudian kita taruh kursor di sel G2. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan yang namanya data validation ya. Setelah kita taruh kursor di sel G2, kita pilih tab menu data. Kemudian kita pilih tool di sebelah sini ya, namanya data validation. Kita pilih perintah pertama, data validation. Sehingga muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog data validation. Nah, pada kolom allow ini kita pilih list. Kemudian pada source ya, kita cukup taruh kursor di kolom source ya. Pastikan di kolom source di sini sudah muncul kursor kita berkedip seperti itu. Nah, kita pilih sekarang worksheet database ya. Kita klik saja, lalu kita blok B3 sampai B10 ya. Letak nomor urut dari database kwitansi kita. Nah, kalau sudah tekan tombol OK. Nah, sekarang kita punya semacam drop down di sini ya.
kalau kita klik tombol drop down di sini, maka di sini muncul urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan setelah urutan 5 ternyata 11 ya. Nah, ini kalau kita lihat pada database ternyata memang di sini nomornya 11. Nah, kalau kita ingin mengurutkan atau merubah nilai 11 menjadi 6 seperti ini ya. Kemudian ini menjadi 7, ini menjadi 8 ya. Maka nanti di sini juga akan berubah. Ya, 1 sampai 8. Oke, nah apa fungsi dari nomor urut ini atau fungsi dari data validation ini? Ini nanti akan berfungsi sebagai cell reference ketika kita menerapkan fitur atau formula lookup. Jadi nomor urut di sini ini nanti akan berfungsi sebagai cell referensi. Oke, kita kembali ke worksheet database, lalu kita rubah dulu data di sini menjadi nama database sebagai contoh. Kita rubah ya sel B3 sampai G10 ini menjadi database. Katakanlah namanya kwitansi begitu saja ya. Tekan enter. Oke. Database-nya kita kasih nama apa? Kwitansi. Nah, sekarang kita berpindah ke worksheet kwitansi lagi. Nah, sebagai contoh kita akan menerapkan fitur lookup di sel E8 yaitu bagian terima dari. Kalau kita lihat di database ya, terima dari ini masuk urutan kolom keberapa database ya. Kalau ini kita hitung nomor urut kolom 1, kolom 2, kolom 3 sehingga terima dari ini masuk ke kolom 3. Maka urutan atau penulisan formula VLOOKUP kita adalah seperti ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kita pilih sel referensinya adalah sel G2 ya, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan titik koma nama database kita, yaitu tadi kita beri nama kwitansi, kemudian titik koma. Nah, kolom terima dari tadi kita sepakati berada di kolom ke-3. Nah, sekarang kita coba tutup kurung ya. Kita tekan tombol enter. Nah, sekarang nilai di sini adalah Septian ya, sesuai dengan kolom database Septian di sini. Kenapa yang terpilih Septian bukan Gugun? Karena Septian berada di nomor urut 3. Kalau kita lihat kembali di worksheet kwitansi, nomor urut kita pilih nomor 3. Nah, kalau kita pilih nomor urutnya bukan nomor 3, misal nomor 4 ya. Nah, maka di sini juga akan berpindah menjadi Anissa. Kalau kita lihat di database, Anissa masuk urutan ke-4. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya kita bisa menerapkan fitur VLOOKUP di semua kolom ini. Nah, berikutnya kita akan mengisi pada kolom nomor kwitansi atau sel G5, yang mana nomor kwitansi ini kalau kita lihat di database dia berada di kolom kedua, sehingga kita tuliskan formulanya sama dengan VLOOKUP, sel referensinya tetap G2, titik koma, nama database kita kwitansi, titik koma, yaitu 2, kolom kedua database. Tekan enter ya. Oke, sekarang muncul nomor kwitansi 104. Lalu kita ke keperluan. Keperluan ini atau untuk pembayaran ya, tepatnya di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita rubah untuk pembayaran. Oke, kita tuliskan sama dengan VLOOKUP buka kurung sel referensinya G2, titik koma, nama database-nya, titik koma, urutan kolom yaitu ke-6 ya. Lalu kemudian kita tambahkan juga di kolom nominal
Kita lihat dulu ya. Oh, nominal berada di kolom kelima ya, sehingga kita ganti menjadi 5. Baik. Nah, apabila tampilan di sini belum memiliki simbol rupiah, maka Bapak Ibu bisa menambahkan simbol rupiah dengan cara klik kanan format sel ya, seperti pada tahapan di awal-awal tadi. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu penerima. Nah, penerima berada di kolom keempat. Oke. Nah, kita sekarang coba cek ya. Kita pindah ke urutan 7. Nah, semua data sudah berubah dari mulai nomor kwitansi, terima dari, untuk pembayaran, nominal, dan juga penerima. Oke, sebelum kita melengkapi ke bagian nominal terbilang ya, kita atur dulu pemberian tanggal di sini ya. Setiap kita mengeluarkan kwitansi, biasanya kita juga akan menuliskan tanggal kwitansi itu keluar ya. Nah, untuk menuliskan tanggal, agar penulisan ini efisien, maka kita menggunakan rumus today atau formula today. Nah, kenapa menggunakan formula tersebut ya? Karena formula tersebut memungkinkan menampilkan tanggal hari ini ya. Bila besok, maka otomatis formula itu akan berubah tanggal menjadi tanggal besok. Jadi sebagai contoh, kita menggunakan seperti ini. Formula sama dengan today ya, buka kurung, tutup kurung ya, klik enter. Nah, di sini muncul 22/09/2020 ya, menyesuaikan tanggal saat ini. Nah, apabila besok, maka otomatis formula ini akan menampilkan tanggal besok. Nah, agar tanggal ini memiliki format tanggal, kemudian nama, bulan, dan tahun, maka kita atur dulu formatnya ya. Kita klik kanan, pilih format cells, lalu kita pilih date ya. Pastikan bahwa lokasi sudah dipilih, lokasi Indonesia. Kemudian kita pilih format yang paling bawah ya, format 14 Maret 2012. Nah, ini sampelnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya penanggalan dengan format tanggal, nama, bulan, dan tahun ya. Kita buat rata kiri supaya tampilan lebih optimal ya, seperti ini. Langkah berikutnya, Bapak Ibu, kita akan merubah nominal angka ya yang berada di sel E12 ini menjadi nominal terbilang di sel E9. Nah, sayangnya di Microsoft Office Excel itu belum menyediakan formula atau fitur untuk merubah angka menjadi huruf, sehingga kita memerlukan sebuah istilahnya add-in ya. Nah, add-in ini bisa kita masukkan ke dalam sistem Microsoft Office Excel ini, dan add-in yang akan kita masukkan adalah add-in dengan tipe formula, yaitu formula namanya formula terbilang. Nah, dengan formula terbilang itu nanti kita bisa merubah angka menjadi huruf terbilang ya, atau kata ataupun kalimat terbilang. Nah, caranya seperti ini. Kita ke tab menu file Bapak Ibu ya, lalu kita pilih tombol options. Nah, kemudian kita ke tab Trust Center. Kemudian kita pilih tombol di sebelah sini Trust Center Settings. Oke, kita masuk ke kotak dialog Trust Center. Nah, ini kita pilih pada pilihan makro setting ya. Nah, pastikan Bapak Ibu memilih pada pilihan terakhir ya, enable all macros dan seterusnya.
Apabila pilihan Bapak Ibu belum pada pilihan terakhir ya, maka silahkan diklik. Kita pilih enable all macros ya. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, sehingga kita kembali ke tampilan ini lagi. Nah, berikutnya kita pilih add-ins ya. Nah, kemudian setelah kita berada di tampilan add-ins, kita pilih tombol go di bawah ini. Nah, mungkin di perangkat Bapak Ibu belum memiliki pilihan terbilang seperti ini ya, sehingga masih muncul 4 opsi ya. Opsi terbilang belum muncul. Nah, jika opsi terbilangnya belum muncul, kita pilih tombol browse, sehingga kita masuk ke tampilan browse seperti ini. Nah, selanjutnya kita akses folder pelatihan kita ini ya, yang sudah Bapak Ibu download dari deskripsi video ini, atau sudah Bapak Ibu download atau terima dari tim kami ya. Kita akses berkas pelatihannya yang bernama Excel Intermediate. Di dalamnya ada folder bernama terbilang ya. Foldernya kita buka. Nah, nanti ada file seperti ini ya, namanya terbilang, icon seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu ya, silahkan diklik tombol OK. Nah, saya nggak mengklik tombol OK karena memang sudah masuk ke dalam sistem ya. Untuk Bapak Ibu silahkan dipilih berkasnya lalu klik tombol OK. Nah, sehingga muncul seperti ini nantinya, akan ada pilihan terbilang ya, kemudian silahkan dicentang. Kalau belum dicentang, pastikan tampilan seperti ini, kemudian kita klik tombol OK. Nah, sekarang formula terbilang sudah masuk ke dalam sistem Microsoft Excel Bapak Ibu. Nah, tinggal kita praktekkan ya. Caranya kita tulis di sel E9, yaitu formula seperti ini, sama dengan terbilang. Nah, sama dengan terbilang, buka kurung, lalu kita klik di sel E12 ya, tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti ini ya, muncul teks terbilangnya atau nominal terbilangnya, dan ini sudah otomatis apabila kita rubah nomor urut kita, maka teksnya juga akan ikut berubah. Nah, untuk menambahkan teks rupiah di dalam nominal terbilang ini ya, caranya cukup mudah. Kita klik 2 kali, kita edit formulanya ya. Kita taruh kursor di bagian akhir seperti ini. Lalu kita tambahkan simbol dan, kemudian tanda petik 2 pembuka. Kita tuliskan rupiah ya, kemudian tanda petik 2 penutup, tekan tombol enter. Nah, kalau kita amati ternyata belum ada spasi antara nominal dan juga teks rupiah tadi ya, sehingga kita perlu menambahkan spasi. Nah, untuk menambahkan spasi, kita edit lagi formulanya, lalu kita tambahkan spasi nih di antara tanda petik 2 pembuka dan huruf R. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, masih ada satu hal yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu, yaitu huruf pertama di setiap kata ya. Di sini huruf pertama di setiap katanya masih huruf kecil semua, sehingga kita perlu rubah ya. Mudah sekali caranya. Kita edit kembali formula kita. Nah, setelah simbol sama dengan, ini kita tuliskan rumus begini Bapak Ibu ya, proper, kemudian kemudian buka kurung seperti ini, terus kita taruh juga tutup kurung setelah teks rupiah. Nah, seperti ini ya. Jadi rumusnya sama dengan proper, buka kurung, terbilang, buka kurung E12, tutup kurung, simbol dan, petik 2 pembuka, spasi rupiah,
petik 2 penutup, tutup kurung ya, tekan tombol enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengkonversi teks angka menjadi nominal terbilang. Nah, langkah terakhir kita akan memeriksa hasil cetak dari kwitansi ini ya. Kita lihat di tab menu file, kemudian print. Nah, ternyata kalau kita lihat ada beberapa bagian yang belum masuk ke dalam area cetak atau bagian terpotong ya. Dia malah masuk ke halaman 2. Nah, ini perlu kita perbaiki ya. Langkahnya begini Bapak Ibu. Yang pertama kita tentukan dulu area cetaknya. Karena kalau kita lihat tadi, nomor urut ini juga ikut di area cetak ya. Untuk menentukan area cetak, kita blok seperti ini. Jadi kita blok area kwitansinya saja. Lalu kita ke tab menu page layout. Lalu kita pilih di tool bernama print area. Nah, kita pilih set print area. Nah, kemudian kita coba atur marginnya menjadi lebih kecil ya. Kita pilih di bagian margin. Itu kita pilih pilihan atau settingan narrow ya. Oke. Nah, kemudian saya coba akan menggeser kolom A ini menjadi semakin kecil ke arah kiri. Kita cek dulu. Oke, ternyata masih ada bagian yang terpotong ya. Oleh karena itu kita akan rubah orientasinya menjadi landscape saja. Karena orientasi secara default adalah portrait ya. Kita rubah saja menjadi landscape seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi di tombol file, print. Ya, sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, demikianlah pelatihan kita, video tutorial mengenai otomatisasi kwitansi menggunakan formula VLOOKUP. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebenarnya secara prinsip VLOOKUP ini juga kita bisa terapkan untuk berbagai kasus ya. Termasuk jika Bapak Ibu ingin membuat otomatisasi slip gaji ya, dan beberapa dokumen-dokumen yang sejenis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat belajar dan selamat berkarya.